kita terus bersyukur kepada Tuhan karena walaupun di tengah situasi yang saudara hari-hari ini semakin berbahaya, semakin meningkat kasus COVID, baik COVID-19 maupun Omikron dan yang lainnya. Bahkan di kota kita sudah masuk level yang keempat. Ini justru situasi yang tidak mudah. Tetapi kalau kita masih diberi kesempatan untuk beribadah, baik saudara yang datang di tempat ini maupun saudara-saudara yang ada di rumah masing-masing, tapi saya berharap situasi apapun yang terjadi tidak akan mengendorkan semangat kita untuk mencari Tuhan. Karena kita sadar bahwa pertolongan kita, perlindungan kita, pengharapan kita yang memampukan kita untuk bisa menghadapi segala situasi yang sangat sulit ini, sumbernya hanya dari satu saja, yaitu dari Tuhan Yesus. Jadi saudara, jangan menjauh dari kasih karunia dari Tuhan. Jangan menjauhkan persekutuan saudara bersama dengan Tuhan. Karena inilah sumber kekuatan kita. Inilah sumber perlindungan kita. Tanpa Tuhan, saudara, pasti kita tidak akan pernah menjadi pemenang. Hanya bersama di dalam Yesus Kristus yang sudah mengalahkan semua musuhnya, kita dijadikan lebih daripada pemenang. Nah, saudara, pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang jiwa yang sehat. Kemarin kita telah dinasihati supaya menjaga hati dan pikiran kita. Hari ini, saudara, kita akan belajar tentang hati yang lapang. Ini adalah salah satu bukti jiwa kita ini sehat, yaitu kita memiliki hati yang lapang, hati yang lapang. Dan itu terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 26 sampai ayat 28 tentang kisah hidup daripada Barnabas, seorang anak Tuhan, seorang pelayan Tuhan. Dia memiliki jiwa yang sehat, dia memiliki hati yang lapang. Dan nanti kita akan lihat apa sih yang dimiliki atau dibuktikan dari kehidupan Barnabas ini bahwa jiwanya sehat, hatinya lapang. Kita akan lihat bersama-sama dalam kisah kehidupan Barnabas ini. Oleh karena itu kita akan membaca di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 26 sampai 28. Demikian bunyi firman Tuhan. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid. Tetapi semuanya takut kepadanya, yaitu takut kepada Saulus atau yang kita kenal Paulus. Karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Kenapa, saudara? Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, pada saat Rasul Paulus atau Saulus pada waktu itu mau menggabungkan diri menjadi pengikut Kristus, banyak anak-anak Tuhan pada waktu itu atau jemaat Tuhan atau para murid Tuhan mengalami ketakutan yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena Saulus ini dikenal sebagai orang yang sungguh-sungguh sangat kejam. Dia menganiaya umat Tuhan. Dia membantai, membunuh, menganiaya, merusak. Bukan hanya fisik manusianya, tapi juga saya percaya sebagaimana kita lihat pengalaman-pengalaman di negara-negara yang lainnya di mana banyak rumah Tuhan dirobohkan, banyak Tuhan dihancurkan. Dan itu adalah pekerjaan Saulus sebelum dia ditangkap oleh Tuhan, yaitu menjadi jemaat yang sangat sadis, menganiaya, membunuh, membinasakan umat Tuhan atau anak-anak Tuhan. Sehingga ketika dia datang kepada murid-murid pada waktu itu, para murid malah ketakutan karena masih tidak percaya bahwa Saulus ini sudah menjadi murid Tuhan, sudah menjadi anak Tuhan. Tetapi Barnabas, saudara,
membela Saulus dan menceritakan perjumpaan Saulus dengan Tuhan. Dan saudara memastikan bahwa Saulus sungguh-sungguh adalah satu pribadi yang sudah percaya, sudah bertobat, sudah menjadi murid Tuhan. Nah, berkat Barnabas ini akhirnya saudara, Saulus dapat diterima oleh jemaat, bahkan oleh para rasul pada waktu itu. Nah saudara, kita akan belajar dari kehidupan Barnabas ini. Ada 3 hal yang dapat kita pelajari dari kehidupan Barnabas yang saya bisa katakan tadi dia memiliki jiwa yang sehat. Yaitu diwujudkan dengan apa saudara? Hati yang lapang. Nah, ciri-cirinya apa saudara? Yang pertama saudara, ya, bahwa Barnabas ini memiliki kehidupan yang mau berbagi atau memberi kepada orang lain. Artinya Barnabas ini dia tidak hidup hanya untuk diri sendiri, fokus kepada dirinya sendiri, untuk kesenangan sendiri, untuk kenikmatan sendiri. Tetapi Barnabas ini saudara, dia memiliki jiwa yang sehat, diwujudkan dengan dia suka memberi dan berbagi kepada orang-orang lain. Dan itu bisa kita lihat dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 36 sampai 37 yang berbunyi demikian. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang, perhatikan, ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Saudara, Barnabas adalah seorang yang murah hati. Barnabas dengan tulus hati menjual ladangnya dan uangnya diberikan kepada para rasul untuk digunakan di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Jadi ini adalah ciri yang pertama seorang yang memiliki hati yang lapang, yaitu dia hidup memberi. Dia bukan hidup untuk kesenangan, kepentingan dirinya sendiri, tapi dia mau berbagi, saudara, dengan apa yang dia terima dari Tuhan. Nah, pada waktu itu dia menjual salah satu ladangnya. Bukan untuk menambah usahanya, saudara. Ya, ada orang yang menjual asetnya dengan tujuan untuk menambah modal. Ya, supaya apa yang terjual ini akhirnya menghasilkan yang lebih besar lagi, enggak saudara. Tapi Barnabas ini dia menjual ladangnya bukan untuk menambah aset atau usaha pekerjaannya, tetapi dia berikan kepada rasul-rasul supaya dengan apa yang diberikan ini pekerjaan Tuhan boleh semakin hari semakin berkembang, semakin bertumbuh dengan baik. Jadi saudara, apa yang dilakukan oleh Barnabas ini sungguh-sungguh menjadi sesuatu yang sangat baik. Sehingga rasul-rasul pada waktu itu menerima persembahan yang diberikan oleh Barnabas ini dengan baik. Saudara, jadi dia memberikan bukan dengan motivasi atau tujuan yang lain, yang hanya untuk keuntungan dirinya. Tetapi sekali lagi dia memberikan sesuatu dengan motivasi yang murni, dengan motivasi yang tulus untuk pekerjaan Tuhan supaya semakin dipermuliakan, semakin bertumbuh dan berkembang. Dan memang saudara, persembahan yang diberikan dengan hati yang tulus, dengan hati yang penuh sukarela, bukan kepaksa saudara, itu sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau saudara baca dalam kitab Kisah Para Rasul 2 Korintus saudara, 2 Korintus pasal yang ke-9, ayat yang ke-7 di sana dikatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi atau Allah berkenan orang yang memberi dengan sukacita. Saudara perhatikan baik-baik bahwa Allah berkenan, Allah mengasihi orang-orang yang beri dengan sukacita. Memberi dengan penuh kerelaan, bukan dengan penuh paksaan atau dengan motivasi yang lain. Jadi saudara,
Kalau saudara beri kesempatan memberi, berilah dengan ketulusan hati, dengan penuh kerelaan, bukan karena terpaksa atau terpengaruh, tapi betul-betul itu muncul dari dasar hati kita, karena kita mengasihi Tuhan, karena kita mau saudara supaya pekerjaan Tuhan di gereja di mana saudara berada, itu semakin hari semakin bertumbuh, berkembang. Dan itulah persembahan yang berkenan, yang menyenangkan hati Tuhan. Beda dengan Ananias dan Safira, saudara. Sama-sama menjual ladangnya. Tapi akhirnya kenapa Ananias dan Safira ini dibunuh oleh Tuhan? Kenapa, saudara? Dia dengan tidak tulus, bahkan memiliki motivasi yang tidak benar, saudara. Dia ikut-ikutan, bahkan dengan persembahannya itu supaya namanya juga menjadi terkenal. Ada sesuatu yang tersembunyi. Dikatakan sebagian disembunyikan, saudara. Ya. Kalau Barnabas hasil penjualan diserahkan semuanya dengan tulus, dengan ikhlas, dengan penuh sukacita. Tapi Ananias dan Safira ini, saudara, dia mengambil sebagian. Toh itu uangnya uang sendiri, milik sendiri, sudah. Kenapa harus disembunyi, diumpet-umpetin, dan ini kemudian, saudara, dikatakan ini hasil penjualan, saudara. Dan akhirnya, saudara, persembahannya tidak berkenan kepada Tuhan. Ada orang yang memberi dengan tujuan supaya namanya dikenal. Bahkan kalau namanya enggak dicantum, wah marah-marah, saudara. Ya. Bahkan seringkali banyak orang ya memberi dengan nanti supaya misalnya bangun gedung, namanya dicantumkan di sana gede-gede. Ini persembahan daripada Paulus Purwanto, saudara. Ya, yang VIP siapa lagi? Dari Amos Supriyanto. Ya, namanya minta dicantumkan di sana, saudara. Supaya apa? Wah, ya. Ini usaha pekerjaan Paulus ini. Ini sumbangan dari Paulus ini. Ini sumbangan dari Amos ini. Supaya namanya dikenal, saudara. Setiap orang yang datang di gedung itu. Saudara, tapi Barnabas enggak, saudara. Dia dengan tulus hati, namanya dicantum, tidak cantum, saudara. Yang penting dia hatinya tulus diberikan kepada Tuhan. Mau dipujian orang atau enggak menjadi masalah, saudara. Dan itulah persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Oleh karena itu, saudara, dari sikap hidup Barnabas yang pertama ini, kalau saudara memberi, berilah dengan tulus hati. Jangan kemudian ada embel-embelnya di belakang, supaya nanti gembala memuji, ya, atau ya memang itu etika berterima kasih. Tapi kalau misalnya Pak Gembala atau tim Gembala lupa menyampaikan ucapan terima kasih, wah itu enggak tahu diri, sudah disumbang, ya enggak mau terima kasih. Nah, saudara, berarti kita motivasi pemberian itu bukan dengan tulus hati, saudara, tapi dengan tujuan supaya kita dipuji, ya, bahwa kita orang baik, bahwa kita orang dermawan. Saudara, ya, mari kita belajar dari Barnabas ini. Dia menjual ladangnya, dia berikan untuk pekerjaan Tuhan. Tanpa embel-embel, saudara. Motivasinya murni, dan itu adalah persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Nah, demikian juga kita dipanggil dalam situasi sekarang ini, saudara. Banyak orang sedang mengalami hal yang sangat sulit. Dan kita dipanggil juga untuk memiliki sikap hidup jiwa yang sehat ini, yaitu hidup yang suka memberi, saudara. Mungkin pemberian saudara tidak menyelesaikan semua masalah orang yang kita tolong, saudara. Tapi minimal meringankan beban daripada orang-orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan melalui apa yang kita lakukan, yaitu dengan memberi, saudara. Karena apa? Kalau kita membaca dalam kitab Galatia pasal 6 ayat 9 ayat 10, firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kita ya diajarkan ya jangan jemu-jemu untuk apa, saudara? Berbuat baik. Ya, firman Tuhan katakan janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saudara, kalau Tuhan masih beri kesempatan dan Tuhan berkati saudara,
Saudara jangan tutup mata, saudara. Bukalah mata kita lebar-lebar hari-hari ini, saudara. Ya, saudara masih ingat peristiwa tahun berapa itu 988 ya, yang terjadi kerusuhan-kerusuhan itu, saudara? Ya, ada begitu banyak kesaksian. Bagaimana akhirnya dia terhindar dari perusakan, dari penganiayaan. Kenapa, saudara? Orang-orang di sekitar rumahnya itu memagari dia, melindungi dia. Bahkan gereja juga dibela mati-matian. Kenapa, saudara? Karena dia selalu menabur kebaikan. Saudara, orang Kristen ini menabur kebaikan, gereja ini menabur kebaikan. Sehingga pada sesuatu ada orang yang mau mengganggu dan merusaknya, maka menjadi pagar perlindungan itu, saudara. Walaupun saya percaya itu adalah karena Tuhan yang menggerakkan mereka, tapi itu tidak terjadi kalau misalnya gereja atau orang Kristen itu cuek dengan lingkungan, saudara. Oleh karena itu, saudara, bermasyarakatlah dengan masyarakat yang ada di sekitar saudara. Jangan saudara kungkung rumah saja, berada di rumah saja, sehingga saudara nggak mengenal tetangga saudara siapa. Saudara bermasyarakat, tabur kebaikan. Sehingga kalau ada apa-apa, saudara, ya kita bukan mengandalkan manusia, tapi saya percaya, saudara, apa yang kita tabur itu akan kita tuai, saudara. Kita menabur kebaikan, akan menuai kebaikan. Kalau saudara ketemu orang, ya saudara senyum begitu, saya percaya, saudara, ya pasti orang yang kita kasih senyum itu juga akan membalas senyum. Atau saudara kalau di gereja ini, kalau saudara kanan kiri saudara kasih senyum, saya percaya, saudara, bukan ya genggaman tangan yang saudara terima, ya, tapi pasti dibalas dengan apa? Senyuman juga, saudara. Artinya kebaikan, menabur kebaikan akan menuai kebaikan. Jadi, saudara, ini adalah sifat yang pertama, ya, bukti yang pertama bahwa Barnabas ini memiliki hati atau jiwa yang sehat, yaitu hati yang lapang, dengan ditunjukkan dengan hidup yang suka berbagi atau memberi. Yang kedua, saudara, yaitu Barnabas tidak iri dengan keberhasilan orang lain. Barnabas tidak iri dengan keberhasilan orang lain. Dan itu sudah bisa lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 23 sampai 26 yang berkata demikian. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Perhatikan di sini. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya. Sambil mengajar banyak orang di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Saudara, Barnabas tidak iri hati ketika melihat keberhasilan orang lain. Saudara, apa sih iri hati itu, saudara? Ya, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, saudara, yang dimaksud dengan iri hati adalah pertama itu merasa kurang senang ketika melihat kelebihan orang lain. Yang kedua itu kecemburuan atau cemburu melihat kelebihan atau keberhasilan orang lain. Yaitu definisi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sedangkan dalam bahasa Inggris itu sudah tidak asing bagi kita. Sering anak kecil pun atau orang tua pun sering menyebut apa, saudara? Jealous, ya. Orang itu jealous, ya. Nah, saudara, ini merupakan terjemahan dari bahasa Yunani zelos, yang berarti benci, marah, dan cemburu akan keberhasilan orang lain. Ya. Nah, saudara, setiap orang itu secara alamiah ya memang dapat tertarik kepada kehidupan orang lain. Dan itu merupakan hal yang wajar, saudara. Contohnya misalnya, saudara, seringkali kita punya anak, kamu mau jadi apa besar? Saya mau seperti papa, jadi dokter, ya. Atau saya mau seperti Oo atau Cici, jadi apa? Jadi perawat atau jadi apalah, saudara. Ya, artinya bahwa dia ya tertarik
ya dengan kehidupan orang lain. Saudara, tetapi itu akan menjadi satu masalah apabila ketertarikan itu berubah menjadi iri hati pada orang lain miliki yang tidak kita miliki. Ya, jadi itu akan menjadi berubah, ya, akan menjadi sesuatu yang masalah yang besar apabila ketertarikan kita itu berubah menjadi satu sikap iri hati pada orang lain yang memiliki sesuatu itu, saudara, yang kita tidak miliki. Ya. Oleh karena itu kita perlu mewaspadai sikap iri hati ini. Karena apa, saudara? Karena iri hati ini betul-betul perlu kita waspadai dengan baik. Kenapa? Kalau tidak, saudara, itu betul-betul akan menghancurkan kehidupan kita. Karena apa, saudara? Kalau saudara belajar di Alkitab, ya, bahwa iri hati itu adalah dosa yang sangat serius, saudara. Dosa itu adalah dosa yang sangat serius. Karena apa? Dengan iri hati orang itu tidak akan dapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara, itu yang pertama kalau saudara baca dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 19 ayat 21. Jadi iri hati itu dijajarkan dengan ya penyembahan berhala, dengan macam-macam itulah, saudara. Dan orang yang melakukan hal itu dikatakan tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Yang kedua, itu bisa merusak kesehatan kita, saudara. Iri hati itu bisa merusak kesehatan kita. Kalau saudara baca dalam kitab Amsal, ya, kitab Amsal 14, dikatakan di sana, ayat yang ke-30, ya, firman Tuhan katakan demikian, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi apa, saudara? Iri hati membusukkan tulang. Jadi kalau kita punya sikap iri hati, suka iri hati akan keberhasilan orang, saudara, maka itu akan merusak kesehatan kita. Dikatakan tadi, ya, iri hati membusukkan tulang. Hati yang gembira, hati yang sehat adalah obat yang manjur. Tapi hati yang gelisah mengeringkan tulang. Saudara, iri hati akan mengganggu kesehatan saudara. Banyak orang nggak bisa tidur karena dampak dari iri hati. Dia memikirkan, ya, saudara. Dan dia bagaimana berusaha supaya dia memiliki kepunyaan atau milik orang lain. Memikirkan keberhasilan, keberuntungan orang lain. Bisa-bisa nggak tidur, saudara. Dan itu betul-betul menyebabkan tubuh kita, kesehatan kita terganggu, saudara. Dan juga kita akan kehilangan kasih, saudara. Orang iri hati itu kasihnya lama-lama habis, saudara. Hilang. Kita kehilangan kasih. Karena apa, saudara? Kalau saudara baca di dalam kitab Yakobus, ya, di sana sangat jelas, Yakobus 3 ayat 14, ya. Dikatakan sampai ayat 16, jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Ayat 16 dikatakan apa? Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada apa, saudara? Kekacauan dan segala apa? Macam perbuatan jahat. Perhatikan ayat 16 ini. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, memang iri hati dan mementingkan diri sendiri itu nggak bisa dipisahkan, saudara. Itu satu paket, saudara. Jadi orang iri hati itu orang yang mementingkan dirinya sendiri, saudara. Dan itu apa sudah dikatakan? Ya, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Wah, saudara, sangat ngeri sekali ini, saudara. Dampak dari hidup yang penuh dengan iri hati. Sumber kekacauan. Dan dari situlah muncul perkara-perkara yang jahat, ya, sumbernya, saudara. Oleh karena itu, saudara, kita harus mewaspadai terhadap iri hati karena akan menghancurkan kehidupan kita masa kini maupun masa yang akan datang. Di Alkitab begitu banyak contoh orang-orang memiliki iri hati, hidupnya hancur, saudara.
Contohnya siapa, saudara? Kejadian. Siapa? Kain ya. Dia iri sama Habil. Dan akhirnya apa, saudara? Tuhan sudah ngomong, sudah bicara. Tapi dia tetap, saudara, membiarkan iri hatinya itu menguasai hidupnya. Sehingga akhirnya apa? Muncul perbuatan yang jahat dengan cara apa? Membunuh adiknya. Siapa lagi, saudara? Saul. Saul iri hati ketika masyarakat memuji-muji Daud, beribu-ribu laksa ya. Sedangkan Saul hanya berlaksa-laksa saja. Jadi iri hati sehingga dia hatinya panas, kemudian dia mengejar-ngejar Daud yang adalah saudara? Mantunya sendiri ya. Untuk apa, saudara? Untuk dibunuh. Dan akhirnya mati juga Saul. Ya. Dan masih banyak tokoh-tokoh yang lain di Alkitab. Begitu bahayanya iri hati. Tapi ketika Barnabas melihat, saudara, ya, orang-orang percaya yang bertumbuh dan berkembang dan berhasil, dia tidak menjadi iri hati. Ya, ketika dia melihat orang-orang Kristen pelayanan yang ada di Siprus dan Kirene, saudara, Barnabas dikatakan tadi dia bersuka cita. Dia bersuka cita, dia enggak iri hati, tapi dia bangga, dia senang. Bahkan kalau kita perhatikan lebih lanjut, dia hadir untuk mendukung pelayanan yang ada di Antioquia. Sehingga di sana banyak orang bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Dia tak mensupport supaya pekerjaan Tuhan semakin berkembang, bertumbuh dengan baik. Bukan iri hati. Banyak orang, saudara, yang mereka tidak senang melihat keberhasilan orang lain. Dia marah, dia iri, dia benci. Itu bukan sikap orang yang sehat jiwanya, saudara. Kalau saudara tidak senang melihat keberhasilan orang lain, saudara tidak senang melihat orang diberkati, jiwa saudara sedang sakit, saudara. Perlu diobati oleh Tuhan Yesus, saudara. Barnabas ketika melihat pelayanan di Siprus dan Kirene berkembang dengan baik, banyak jiwa dimenangkan. Dia dikatakan bersuka cita, bukan bersedih hati, saudara. Bukan menyesal, tapi dia bersuka cita. Jadi saudara, itu yang kedua. Jadi saudara, jangan iri hati. Ketika melihat orang lain diberkati, orang lain berhasil, orang lain lebih baik dari kita. Ya mungkin, kenapa sih kok dia yang diangkat? Kenapa dia dipromosikan? Bukan saya. Itu tandanya saudara sedang sakit jiwa, saudara. Jiwanya sedang sakit. Ya, kenapa? Ada roh iri hati yang sedang mencongkol di dalam kehidupan saudara. Dan itu saudara segera untuk dibuang, saudara. Karena apa? Kalau saudara biarkan iri hati itu bercokol, saudara, bukan tambah kecil tapi akan semakin besar. Karena dikatakan firman Tuhan tadi, di mana ada iri hati, mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Di sumber-sumber kejahatan itu karena apa? Ada iri hati. Di gereja bebas dari iri hati? Enggak, saudara. Iri hati ini melanda semua orang. Mulai dari anak kecil sampai orang yang sudah tua, saudara. Orang miskin, orang kaya, orang pendidikan yang tidak, saudara. Iri hati ini bisa menjangkiti semua orang. Kalau kita sendiri tidak menjaga, oleh karena itu Amsal katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar apa, saudara? Kehidupan. Jadi hati kita betul-betul kita jaga. Bagaimana caranya? Dengan firman Tuhan, sehingga tiap pagi saudara harus ikut Abba. Baca Alkitab itu untuk mengcover kita, hati kita, saudara, supaya tetap murni, tetap tulus, saudara, tetap benar, saudara. Sebab kalau tanpa dipakai firman Tuhan, kita akan gagal, saudara. Dan yang terakhir, saudara, kita belajar dari Barnabas ini, ya, dia bukan hanya suka memberi, saudara, berbagi kepada orang lain, tapi dia, saudara, tidak iri hati melihat keberhasilan orang lain. Tapi yang ketiga, dia memberi kesempatan kepada orang lain. Memberi kesempatan orang lain.
Kalau saudara baca Kisah Rasul 15 ayat 37 sampai 40 dikatakan di sana, Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut siapa? Markus. Tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Tetapi Paulus memilih Silas dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudaranya itu kepada kasih karunia Tuhan. Saudara, Barnabas ingin membawa Markus dalam pelayanannya dan hal ini ditolak oleh Paulus. Paulus punya alasan, dia kecewa dengan Markus, saudara. Kenapa Paulus kecewa? Karena Markus ini telah melakukan kesalahan, yaitu apa? Dia meninggalkan pelayanan, meninggalkan Paulus ketika ada di Pamfilia dan dia kembali ke Yerusalem. Dan itu menyebabkan akhirnya Barnabas dan Saulus ada sedikit ketegangan, perselisihan yang tajam firman Tuhan katakan tadi. Karena yang satu membela, mempertahankan Markus untuk dibawa di dalam pelayanan, tapi Paulus tetap kekeh, tidak mau Markus ini bersama-samanya, sehingga akhirnya pisahlah, saudara, antara Barnabas dan Paulus. Barnabas membawa Markus dan Paulus membawa Silas. Saudara, tapi karena Barnabas ini dia memberi kesempatan kepada Markus, maka apa yang terjadi, saudara? Kita akan melihat kisah-kisah berikutnya bahwa pada akhirnya Markus yang dulunya itu dia kembali ke dunia awalnya, dia kembali ke Yerusalem, artinya dia pernah meninggalkan pelayanan pekerjaan Tuhan di Pamfilia dan kembali kepada asal usulnya di Yerusalem, saudara. Karena berkat Barnabas yang memberi kesempatan kepada Markus ini, maka apa yang terjadi, saudara? Markus ini akhirnya bertobat. Markus ini berubah. Markus ini kembali kepada panggilan untuk terlibat di dalam pelayan pekerjaan Tuhan. Dari mana kita tahu, saudara? Kitab Injil Markus itu adalah karya daripada siapa? Markus, saudara. Dan akhirnya kalau saudara baca dalam 2 Timotius 4 ayat 11 dikatakan di sana bahwa pada akhirnya Paulus menyadari bahwa atau mengakui bahwa pelayanan Yohanes itu atau Markus itu adalah sangat penting bagi Paulus. Sehingga dia memerintahkan kepada Timotius supaya mengundang Markus itu untuk bertemu dengan Paulus pada waktu itu sedang menghadapi detik-detik terakhir masa hidupnya. Karena 2 Timotius itu adalah tulisan Paulus yang terakhir, saudara. Masa-masa detik-detik akhir hidupnya. Dia minta Timotius untuk mengundang itu namanya Markus. Kenapa? Dia menyadari bahwa Markus ada sesuatu pribadi yang sangat penting dalam pelayanannya, dalam pemberitaan Injilnya. Berkat Barnabas memberikan kesempatan kembali kepada Barnabas ini, kepada Markus ini, saudara. Maka Markus itu menjadi berubah. Beda dengan Demas, saudara. Demas tidak pernah kembali. Dia hilang, lenyap. Dia mencintai dunia lebih daripada mencintai Tuhan. Sehingga meninggalkan Paulus, meninggalkan pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan tidak pernah kembali lagi. Karena cintanya yang begitu besar itu bukan kepada Tuhan, tapi kepada dunia. Tetapi Markus, saudara, berkat pertolongan Barnabas, dia berubah dan pulih kembali. Nah, saudara, siapakah kita, saudara? Sering kita mengalami kesalahan, saudara. Kita ini orang yang tidak sempurna. Tapi, saudara, mari kita belajar dari Barnabas ini. Kita memberikan kesempatan untuk kedua kalinya. Kalau dia mau berubah menjadi baik, itu hasil dari kesempatan yang kita berikan. Tapi kalau kita sudah beri kesempatan dan tidak mau, saudara, dan itu memang pilihan mereka untuk tidak mau berubah. Dan saudara, kalau orang semacam ini memang tidak akan pernah bisa berubah. Tapi kalau kita mau, saudara, seperti Barnabas ini, Markus akhirnya pulih kembali. Saya bisa bayangkan, kalau misalnya Barnabas seperti Paulus menolak
Saya rasa mungkin Markus ini juga bisa sakit hati, sudah bisa sakit hati. Semua orang menolak dia. Akhirnya ya udah, daripada semuanya menolak, ngapain? Ya, tetapi karena ada satu pribadi, Barnabas, yang dia beri kesempatan kembali, dia mengajak kembali bersamanya. Ya, sambil dididik, dibimbing di sana. Akhirnya Markus ini bertobat, saudara, dan pulih kembali. Dan saudara, mari kita belajar, ya, sikap sebagaimana Barnabas ini, memberi kesempatan kepada orang-orang mungkin pernah melakukan kesalahan untuk bisa memperbaiki hidupnya dengan cara yaitu kita bimbing, kita tuntun mereka supaya mereka boleh kembali ke jalan yang benar, saudara. Seperti Markus kembali di dalam jalan panggilan Tuhan itu, sehingga akhirnya hidupnya memberkati banyak orang, sehingga kita bisa membaca namanya Injil Markus yang memberkati kita. Ya, jadi saudara, jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa, maju terus di dalam Tuhan. Saya percaya saudara, jiwa kita akan terus dipulihkan oleh Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang sangat sulit ini, perlu jiwa yang sehat, saudara. Sehingga kita tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang jahat. Tapi kalau jiwa kita enggak sehat, saudara, sebagaimana beberapa waktu yang lalu saya baca di Facebook atau apa itu, saudara. Ya, ada seorang pedagang bubur ayam atau apa, saudara, merampok di Cirebon ini, saudara, ya. Ya, merampok Indomaret atau apa, saudara. Setelah ditanya, kepaksa, dan dia berjanji tidak akan melakukan kembali. Saudara, karena pikirannya cupet, saudara, jiwanya tidak sehat. Tapi dengan jiwa yang sehat, saudara, dalam situasi apapun, saya percaya, saudara, itu akan menolong kita untuk bisa bersikap dengan benar. Oleh karena itu, mari kita bangun, saudara, jiwa kita dengan cara membangun manusia roh kita. Itu nggak bisa dipisahkan. Nah, saudara, bila firman Tuhan ini sekali lagi akan menolong kita untuk kita memiliki jiwa yang sehat dengan cara memiliki hati yang lapang, yang diwujudkan dengan tadi, kita suka memberi, artinya tidak fokus pada kesenangan sendiri, tapi berbagi kepada orang lain. Kemudian tidak iri hati melihat keberhasilan orang lain, kemudian memberi kesempatan kepada orang lain. Saudara, dan kalau 3 hal ini kita miliki, saya percaya, saudara, hidup saudara tidak akan menderita, hidup saudara tidak akan kehilangan sukacita. Ya, orang yang iri hati hidupnya menderita, saudara. Hidupnya menderita, pasti itu, saudara. Tapi orang yang lapang hati, hidupnya penuh dengan sukacita. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Tolonglah kami, Tuhan, di tengah situasi yang sangat-sangat sulit hari-hari ini, Tuhan. Dunia semakin tidak menentu ini, Tuhan. Membuat orang tidak tahu apa yang mereka harus lakukan, Tuhan. Karena adanya ketidakpastian yang ada di depan kami. Sehingga sering membuat banyak orang kebingungan. Banyak orang tidak tahu apa yang mereka harus buat. Banyak orang kebingungan. Banyak orang stres. Banyak orang jiwanya menjadi sakit, Tuhan. Tolonglah kami, Tuhan. Melalui firman-Mu yang kami dengar pada pagi hari ini. Kami belajar untuk memelihara jiwa kami. Supaya tetap sehat dan kuat. Untuk kami mampu menghadapi situasi yang sangat sulit sekarang ini, Tuhan. Dan kami belajar dari seorang tokoh di Alkitab, Barnabas. Dia memiliki hati yang murah hati. Dia membantu, memperhatikan orang lain, Tuhan, dengan cara membantu. Melepaskan sebagian apa yang mereka miliki untuk orang lain, Tuhan. Demikian juga mereka tidak menjadi iri hati ketika melihat keberhasilan orang lain. Mereka bersuka cita ketika melihat pelayanan berkembang, bertumbuh. Bahkan mereka mensupport, mendukung sehingga semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Dan Tuhan, Dia tidak menghambat, tapi mereka memberi kesempatan orang lain untuk kembali maju dan pulih kembali. Tolonglah kami ya Tuhan, tolonglah jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, supaya hidupnya semakin hari menjadi semakin seperti Engkau Tuhan. Rohnya sehat, jiwanya sehat, dan nanti tubuhnya juga akan dipulihkan, disehatkan Tuhan. Tuhan, karena iri hati akan membungkukkan tulang. Tapi hati yang gembira, hati yang tenang, menyehatkan tubuh Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, meteraikan firman-Mu.
bagi seluruh jemaat-Mu yang ada di GPI Raja Wali, baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah-rumah mereka masing-masing. Lawatlah mereka satu demi satu Tuhan. Ingatkan mereka. Kalau ada iri hati, tolong Tuhan supaya mereka segera membuang dan melepaskan sikap iri hati itu Tuhan. Karena iri hati akan menghancurkan hidupnya. Tidak akan pernah membangun jiwanya, tapi akan merusak jiwanya Tuhan. Tolonglah Tuhan Yesus. Lepaskan semua roh iri hati, membuat kekacauan, membuat kejahatan. Tuhan, lepaskan semua dari kehidupan umat-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati seluruh hamba-hamba-Mu yang terlibat dalam pelayanan pada hari ini Tuhan, baik untuk ibadah yang pertama ini Tuhan, dan juga nanti ibadah yang kedua. Kami minta Tuhan, Engkau terus urapan-Mu turun atas kami hamba-hamba-Mu, supaya pelayanan yang kami kerjakan memberkati umat-Mu. Tuhan, berkati kehidupan mereka, masa-masa yang akan datang Tuhan, yang Tuhan percayakan untuk mereka jalani. Tuhan, berkati mereka semua, sehingga mereka tidak kurang barang satu perkara apapun, karena Tuhan memberkati dan menyertai hamba-hamba-Mu ini. Demikian juga kami berdoa dan menyerahkan untuk saudara kami yang berulang tahun pada sepanjang minggu ini Tuhan. Bapa, biarlah Engkau penuhi mereka dengan damai sejahtera dan sukacita daripada Tuhan. Karena hanya sukacita daripada-Mu saja yang bisa memampukan kami untuk bisa menghadapi situasi apapun yang terjadi Tuhan. Karena damai sejahtera daripada Tuhan tidak seperti dunia berikan. Damai sejahtera daripada-Mu mampukan kami untuk mengatasi situasi sulit apapun Tuhan. Sebagaimana Paulus menikmati sukacita-Mu ini di dalam penjara Tuhan, di dalam kesulitan hidupnya Tuhan. Oleh karena itu kami berdoa Tuhan, tolonglah Tuhan hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang berulang tahun pada minggu ini. Berkati mereka semuanya dengan damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan. Dan itu adalah kekuatan bagi kami Tuhan. Demikian juga Tuhan, Engkau berkati Tuhan Yesus setiap persembahan anak-anak-Mu. Tuhan, berkati mereka bawa ke rumah Tuhan, baik itu persembahan sukacita, sukarela, dan juga persembahan persepuluhan. Tuhan, berkati mereka semua. Apa yang mereka tabur, mereka akan tuai Tuhan. Bapa, Engkau berkati juga saat ini anak-anak-Mu yang sedang sakit Tuhan. Bapa, kami minta Tuhan, tolong Engkau berikan hati mereka tetap bersukacita dalam Tuhan. Dalam situasi apapun Tuhan, tolong Tuhan, supaya mereka hatinya dipenuhi dengan sukacita dari Tuhan. Karena hati yang gembira, hati yang sukacita, itu adalah kekuatan, obat yang manjur Tuhan. Tolong Bapa, kalau mereka sakit disebabkan karena akibat virus corona atau omikron atau apa saja yang menyebabkan dia sakit Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, oleh pilih-Mu Tuhan, Engkau jamah mereka, Engkau sembuhkan Tuhan, sehingga anak-anak-Mu dapat kembali, oh Tuhan, datang beribadah kepada Tuhan dan melakukan kehidupannya dengan baik Tuhan. Tolong Tuhan, sekali lagi perlindungan daripada-Mu menyertai seluruh jemaat-Mu yang ada di GPI Raja Wali, mulai dari anak sekolah minggu sampai orang tua Tuhan. Kami minta perlindungan daripada Tuhan, dan berikan kami hati yang bijaksana untuk bisa Tuhan menjalani kehidupan ini di tengah situasi seperti ini Tuhan dengan baik Tuhan. Kami mentaati protokol kesehatan dengan baik Tuhan, sehingga Tuhan, keluarga kami pribadi maupun orang lain tidak tertular Tuhan oleh COVID yang sedang berkembang lagi di negeri kami ini Tuhan. Kami minta perlindungan daripada-Mu Tuhan. Tolonglah Tuhan Yesus, pemerintah kami saat ini sedang berupaya sedemikian rupa untuk menghadapi dan mengatasi COVID yang masih berlangsung di negeri kami ini Tuhan. Tolonglah karuniakan hikmat daripada Tuhan terus Tuhan, supaya mereka dapat membuat kebijakan-kebijakan yang dapat menghadapi dan mengatasi situasi yang sulit saat ini, baik bersama dengan dampak atau akibat dari COVID ini. Tuhan, tolong Bapa, Engkau berkati mereka semua dari tingkat pusat sampai daerah Tuhan, supaya ada kerjasama yang baik, ada kesatuan hati di antara mereka Tuhan, dan tidak mencari kepentingan pribadi mereka atau kelompok golongan mereka, apalagi menjelang tahun politik tahun 2024 Tuhan. Kami minta supaya dalam situasi sulit ini mereka tidak menggunakan kesempatan ini untuk mencari keuntungan diri sendiri Tuhan, tapi tolonglah Bapa, pemerintah pusat sampai daerah dan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh bangsa ini, mereka bersatu hati Tuhan untuk membangun bangsa Indonesia keluar dari semua krisis yang terjadi saat ini Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Engkau berkati kota kami Cirebon, berkati Kabupaten Cirebon Tuhan, dan kabupaten-kabupaten yang ada di sekitar kota kami Tuhan. Engkau berkati Tuhan, supaya Tuhan kota kami juga boleh menikmati kesejahteraan dan kebaikan Tuhan, dan kami yang ada di dalamnya boleh menikmati pula Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan Tuhan sepenuhnya Tuhan, kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau sendiri akan menuntun, melingkupi kami, memberkati kami, sehingga kami beraktivitas dengan damai sejahtera daripada Tuhan. Oleh karena itu saudara, mari kita berdiri bersama-sama dan kita menerima berkat daripada Tuhan. Terimalah sekarang berkat damai sejahtera dari Allah Bapa,
Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus yaitu jaminan kehidupan kekal selama-lamanya. Serta persekutuan kekuatan Allah Roh Kudus menyertai kita berlimpah-limpah mulai hari ini sampai Dia datang menjemput kita semuanya. Dalam berkat Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi, dimuliakan atas seluruh bumi. Tuhan berkati, selamat hari Minggu.